Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman Islam, juga yang gak kalah penting yaitu nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat sehat yang alhamdulillah ya sampai detik ini kita rasakan, yang menghantarkan kita pada berjumpanya kita dengan bulan suci Ramadan. Insyaallah ya, semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang baik untuk kita menjadi lebih baik lagi dalam segi ketakwaan ya, dalam segi keimanan, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa ya, kemudian baca Quran ya, kemudian itikaf dan seterusnya. Semoga Allah senantiasa melancarkan ibadah puasa kita semuanya. Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirnya saya di sini insyaallah untuk menggarap atau menampilkan nantinya sebuah konten pendidikan Islam yang bermuatan daripada kisah ataupun sirah nabawiyah, yang kemudian nanti saya akan kurasi, saya akan ringkas yang menjadi tema atau berjudul 5 peristiwa penting atau puncak di era kenabian Nabi Muhammad SAW. Kisah yang pertama yaitu turunnya wahyu di Gua Hiro, kisaran tahun 610 Masehi. Dunia yang saat itu sedang berada dalam fase kegelapan, khususnya di Jazirah Arab, juga Mekah, ya, mengantarkan pada peradaban yang dilanda atau tenggelam dalam fase jahiliyah, atau yang biasa kita sebut dengan masa kebodohan, ya, yaitu musyrik merajalela, ya, musyrik merajalela, kemudian wanita tidak dihargai alias direndahkan, dan peperangan terjadi begitu masif antar suku. Juga yang paling ironi adalah ilmu pengetahuan tidak memiliki tempat. Ya, ketika itu ada sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang pria berusia 40 tahun yang dikenal dengan gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Beliau seringkali menyendiri ya, atau tahanus ya, di Gua Hiro khususnya. Ketika itu beliau dilanda kegelisahan yang hebat ya, dengan kondisi kaum Quraisy ya. Tiba di suatu malam, tepatnya di bulan Ramadan, malaikat Jibril menghampiri beliau, datang memeluk beliau dengan erat ya. Sebuah dialog terjadi yang mengubah segalanya ketika itu. Jibril membisik ya, dengan kalimat lirih yang berbunyi, "Iqra", bacalah. Muhammad kemudian ketika itu menjawab, "Ya, aku tidak bisa membaca ya Jibril." Ya, kemudian Jibril kembali memeluknya erat ya, dengan mengulangi lagi ya perintah itu hingga yang ketiga kalinya ya, sampai di tahap Jibril membacakan 5 ayat pertama dalam Quran surah Al-Alaq yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan kalam dan pena. Dia mengajar kepada setiap manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Peristiwa ini bisa dikatakan layaknya seperti Big Bang ya, dalam peradaban Muslim, dalam peradaban Islam. Perintah pertama, bayangkan Allah tidak memerintahkan untuk menyembah ya, kemudian atau bersujud atau berpuasalah dan seterusnya, tapi yang Allah katakan adalah Iqra, bacalah. Ini seolah-olah menyiratkan ya, tentang bagaimana pondasi peradaban Islam ketika itu dibangun dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi momen ini sekaligus menandai sebuah transisi Nabi Muhammad SAW ketika itu, yang memiliki julukan Al-Amin atau terpercaya, menjadi Muhammadur Rasulullah, yang Muhammad utusan Allah, sekaligus yang membawa risalah terakhir yang menyempurnakan ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Jadi pesan yang barangkali kita dapat dari kisah tersebut atau dari peristiwa tersebut adalah
tentang bagaimana kita menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk baca apapun itu, terutama dalam membaca Quran, membaca hadis, membaca nasihat para ulama, membaca kitab, membaca buku-buku apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang insya Allah ya mengantarkan kita pada peradaban Islam yang baik ya, yang visioner ke depan. Perintah membaca dan menulis dengan pena inilah yang akhirnya membawa pada peradaban Islam yang maju ketika itu 200 tahun setelahnya. Bayangkan begitu banyak yang ketika itu muncul ilmuwan-ilmuwan Islam ya, yang menghadirkan ilmu yang sampai detik ini kita rasakan, ya, kita pelajari ya, dari mulai ilmu kedokteran sampai dengan ilmu astronomi dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi bayangkan teman-teman ya, ternyata dari kebiasaan kita membaca, menulis ya, kemudian kita ejawantahkan dalam teori dan praktis keseharian, dan nantinya akan melahirkan banyak ilmu pengetahuan, akan melahirkan banyak kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan yang harapannya tentu menjadi peradaban Islam yang terus maju ke depan. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan ada seri selanjutnya di setiap hari Kamis ya, barangkali teman-teman nanti akan bisa simak ya di peristiwa-peristiwa besar lainnya. Kurang lebih mohon maaf, bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.